Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua dan Politeknik Negeri Papua. Dan ada 75 perguruan tinggi swasta. Jadi total perguruan tinggi kita ada 80 perguruan tinggi yang berada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang sekarang sudah beralih menjadi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Kita juga ada memiliki 43 perguruan tinggi kementerian lain ya, di luar Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Nah, hari ini khusus hanya perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta yang berkumpul untuk kita melakukan fokus group discussion dalam rangka berdiskusi tentang berbagai permasalahan-permasalahan di lingkup perguruan tinggi atau pendidikan tinggi setanah Papua. Ada beberapa hal yang menjadi masukan-masukan dari pimpinan perguruan tinggi terkait persoalan-persoalan yang dihadapi di perguruan tinggi masing-masing, misalnya tingginya jumlah mahasiswa yang tidak kuliah karena kemampuan ekonomi orang tua mahasiswa yang rendah. Saya bisa memberikan data bahwa profil mahasiswa perguruan tinggi swasta misalnya itu jumlah mahasiswa yang kuliah setiap tahun dari 60.000 mahasiswa yang kuliah itu hanya 23.000 saja, yaitu 38% yang kuliah, sementara 37.000 mahasiswa tidak kuliah, itu 62%, dan berkisar antara 30-an persen yang kuliah dan 60-an persen tidak kuliah setiap tahun. Dan itu dikarenakan penghasilan orang tua mahasiswa di Papua itu 92% berada di bawah 2 juta rupiah per bulan. Dan dari 92% penghasilan orang tua itu 54% tidak berpenghasilan tetap. Jadi itu profil dari mahasiswa kita yang kuliah di berbagai perguruan tinggi swasta yang ada di tanah Papua. Dan oleh sebab itu ada berbagai masukan-masukan disampaikan untuk agar perhatian kepada para mahasiswa di perguruan tinggi swasta yang ada di tanah Papua itu bisa mendapatkan perhatian khusus. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi telah memberikan beasiswa kepada mahasiswa dari golongan ekonomi lemah atau tidak mampu, tetapi beasiswa kita baru bisa mencakup 11% dari total mahasiswa yang kuliah di berbagai perguruan tinggi swasta yang ada di tanah Papua. Nah, dalam fokus group discussion hari ini juga saya menyampaikan kepada pimpinan-pimpinan perguruan tinggi tentang kondisi perguruan tinggi kita di tanah Papua hari ini. Kalau kita lihat perguruan tinggi negeri kita pada saat ini, kita memiliki 5 perguruan tinggi negeri dengan total program studi ada 190 program studi. Nah, dari 190 program studi itu 93% telah terakreditasi atau sejumlah 178 program studi telah terakreditasi, sementara 12 program studi tidak terakreditasi, itu 6,3%. Nah, kalau kita lihat di perguruan tinggi swasta kita memiliki 355 program studi, sementara yang terakreditasi ada 331 program studi atau 93% program studi di perguruan tinggi swasta kita telah terakreditasi. Yang tidak terakreditasi ada 24 program studi tidak terakreditasi, itu 6,76%. Jadi kalau kita perhatikan secara keseluruhan, pendidikan tinggi di tanah Papua boleh dikatakan cukup bagus dari sisi akreditasi perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Nah, ini tentunya menunjukkan bahwa pembinaan yang kita lakukan, pengawasan dan peningkatan kualitas pendidikan tinggi di tanah Papua itu dapat membuahkan hasil di mana perguruan tinggi kita hari ini sebagian besar ya di atas 90% baik negeri maupun swasta itu terakreditasi, dan ini artinya memberikan pilihan-pilihan yang sangat-sangat luas kepada masyarakat untuk tidak saja kuliah di perguruan tinggi negeri tetapi juga kuliah di perguruan tinggi swasta kita.